bahwa Paskah adalah karya dari Allah, Allah Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan cepat saja segera mempresentasikan materi modul Paskah karena materinya cukup banyak. Saya harap saya tidak memakan waktu terlalu banyak. Ya, nanti ada beberapa bagian yang terpaksa saya skip karena ada beberapa yang kita akan diskusikan di dalam kelas. Nah, sekali lagi saya memberikan reminder untuk teman-teman mendengarkan pemaparan materi ini bukan berarti saudara sudah membaca modul. Ya, di dalam modul isinya jauh lebih lengkap dan lebih banyak isinya. Saya memaparkan materi hanya sebagai ringkasan. Jadi karena itu Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu tetap harus membaca modul sendiri sehingga Bapak Ibu sungguh-sungguh bisa mendapatkan banyak hal. Nanti di dalam penjelasan materi saya, saudara akan mendalami lagi ketika saudara membaca modul, plus karena nanti ada tugas tertulis, jadi Bapak Ibu sekaligus membaca modul. Kalau sudah membaca modul, maka Bapak Ibu pasti akan bisa mengerjakan tes tertulis. Tes tertulis yang diberikan di dalam MLC itu biasanya bersifat komprehensif, artinya bukan berupa pertanyaan diskusi, tetapi pertanyaan untuk mengecek apakah saudara sudah membaca modul, gitu ya. Jadi untuk saudara bisa mengerjakan tes dengan baik, saudara harus membaca modul. Semua jawaban ada di dalam modul, gitu ya. Itu sebabnya kalau saudara bisa menjawab, artinya saudara sudah membaca modul, gitu ya. Jadi tidak sulit, Bapak Ibu silakan nanti mengerjakan dengan baik. Ya, oke, saya akan segera share screen saya. Bapak Ibu, ini adalah judul dari modul yang akan kita pelajari, memahami makna Paskah. Saya tahu banyak dari kita sudah merayakan Paskah banyak kali, mungkin ada yang sudah puluhan kali, bahkan sejak dari kecil. Nah, Bapak Ibu, saatnya untuk kita merefresh lagi apa yang selama ini sudah kita ketahui tentang Paskah. Dan harapannya dengan mempelajari modul ini, kita semakin dalam, semakin mengerti Paskah dan semakin bergairah untuk melihat maknanya bagi hidup kita saat ini, gitu ya. Oke, nanti akan ada 5 pelajaran di dalam modul ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Pelajaran pertama itu pengertian Paskah, kemudian kedua Paskah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kemudian ketiga dan keempat itu bagian yang sangat penting untuk yang sebenarnya ini adalah bagian dari doktrin Kristologi ya, tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Lalu bagian yang terakhir itu adalah makna Paskah bagi gereja, bagi dunia, bagi gereja dan bagi saya. Ya, kita akan mulai dulu dengan pengertian Paskah ya. Oke. Pengertian Paskah kita akan melihat dari tinjauan etimologis kata Paskah. Kita bisa lihat dari 3 bahasa yang menolong kita untuk mengerti dengan baik, yaitu dari bahasa Yunani, Pesach, yang artinya adalah melewati. Nanti saudara di dalam modul akan membaca penjelasan tentang arti kata ini, gitu ya. Nah, kemudian di dalam bahasa Ibrani itu Paskah, ya, artinya adalah anak domba Paskah. Sebenarnya penjelasannya enggak sesimpel ini gitu ya, tetapi di dalam pemaparan saya supaya saudara menangkap gitu ya, intinya itu adalah melewati atau Passover dan kemudian saya yakin saya keliru. Yang melewati itu adalah Ibrani, yang anak domba Paskah adalah Yunani. Oke, kemudian bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris itu ada 2 kata yang sering dipakai, yaitu Passover dan Easter. Kalau saudara lihat, ini sudah menjadi perdebatan yang cukup panjang di dunia barat tentang istilah yang dipakai ini. Bahkan sampai ada beberapa gereja yang melarang jemaatnya memakai kata Easter. Jadi misalnya Happy Easter gitu mereka nggak boleh gitu. Mereka bolehnya Happy Passover. Nah,
bagi kita, saya kira gereja-gereja Injili menerima dua istilah ini dengan baik. Tidak, memang tidak persis sama artinya, tetapi ada hubungan erat di antaranya. Kenapa ada gereja-gereja yang menolak mengatakan Happy Easter? Karena kata Easter itu sering, atau perayaan Easter itu seringkali diasosiasikan dengan apa namanya upacara cult gitu, upacara agama kuno gitu ya, yang tidak Kristen jelas, dan ada hubungan dari itu gitu. Memang asal usulnya mungkin memang ada, tetapi sebenarnya kita orang Kristen sudah memberikan makna baru bagi Easter. Jadi tidak apa-apa kita memakai dua-duanya. Yang penting saudara tahu artinya bahwa Passover itu diambil dari bahasa Ibrani-nya yang artinya adalah melewati, merupakan, nanti kita akan belajar lebih banyak tentang sejarah Easter, sejarah Paskah. Nah, kemudian sedangkan Easter itu dipakai, nah kalau Passover itu sudah dipakai dulu, sejak di dalam Perjanjian Lama sudah dipakai. Tetapi kata Easter baru dipakai setelah gereja mula-mula gitu ya, bahkan sedikit jauh dari gereja mula-mula, akhirnya gereja memakai kata Easter. Nah, nanti saudara bisa menggali lebih banyak dari referensi-referensi lain kalau saudara tertarik untuk hal ini ya. Kedua, definisi Paskah. Saya juga tidak akan menjelaskan secara rinci karena di dalam modul sudah ada. Kita akan melihat definisi Paskah dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menjelaskan dengan singkat bahwa Paskah itu adalah perayaan atau peringatan wafat dan kebangkitan Isa Al-Masih, gitu ya. Nah, sedangkan Alkitab TB itu sebenarnya juga memberikan definisinya sendiri tentang Paskah yang lebih panjang lebar. Nanti saudara bisa baca. Kemudian saya ambilkan salah satu contoh dari Kamus Bahasa Indonesia dari Kamus Gering tentang definisi Paskah yang juga saudara bisa pelajari. Nah, kemudian definisi Paskah itu juga diakui oleh gereja-gereja, dan walaupun tidak semua gereja memakai definisi yang sama, tetapi intinya gereja-gereja Injili percaya bahwa Paskah itu adalah hari perayaan akan kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, itu yang kita ambil secara umum dan itu diterima oleh seluruh gereja. Nah, tetapi ada perbedaan dengan dunia sekuler. Kalau saudara lihat, bukan hanya orang Kristen yang merayakan Paskah, khususnya di dunia Barat ya. Orang non-Kristen pun, orang bukan Kristen pun juga merayakan Paskah. Karena khusus Paskah ini dirayakan pada musim semi ya. Jadi merupakan satu kayak celebration gitu untuk mereka merayakan dimulainya musim semi, dan itu merupakan ada banyak festival dan lain-lain. Nah, kemudian entah mulai kapan saudara bisa lihat dari tradisi ya. Saya belum pernah mempelajari secara khusus, yaitu dimulainya pesta telur atau pembagian telur atau egg hunt atau namanya ya banyak hubungan dengan telur ya. Jadi entah lomba menghias telur, lomba menemukan telur, lomba masak telur, apapun yang berhubungan dengan telur. Walaupun padahal telur itu tidak ada hubungannya dengan perayaan Paskah yang Alkitabiah. Jadi saudara, banyak gereja-gereja sampai sekarang masih memakai telur untuk dibagikan pada hari Paskah. Sebenarnya itu bukan tradisi Alkitabiah ya, itu tradisi sekuler yang masuk ke dalam gereja. Kemudian kartu Paskah juga itu merupakan pengaruh dari konsumerisme. Orang mengambil keuntungan dari hari raya Paskah sehingga mereka membuat kartu-kartu Paskah, dan banyak sekali orang-orang non-Kristen juga saling mengirim kartu Paskah gitu ya. Kemudian juga ada festival makan malam gitu, atau perayaan makan malam bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman gitu untuk merayakan Easter, itu juga tradisi sekuler. Memang ada bagian makan malam ya di dalam tradisi Paskah Alkitab, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan itu, bahkan mereka sama sekali tidak
menghubungkan itu dengan kekristenan gitu ya, tidak menyebut nama Yesus, bahkan ketika mereka mengadakan makan malam Paskah, mereka tidak berdoa, dan itu adalah tradisi sekuler yang sudah diadopsi secara umum dan menjadi tradisi musiman gitu ya untuk mereka. Nah, itu perlu saudara ketahui. Nah, pengertian Paskah dari zaman ke zaman. Sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita gali tentang pengertian Paskah ini, tetapi saya hanya akan mengambil dari 2 generasi zaman yang saya kira sangat penting, yaitu masa gereja, bapak-bapak gereja. Saya mengambil contoh 2 tokoh, yaitu Agustinus dan juga Eusebius, yang sebenarnya itu bapak gereja angkatan yang ketiga ya, bukan bapak gereja apostolik gitu ya. Itu Agustinus dan Eusebius, karena bahan mereka lebih banyak daripada bapak-bapak gereja apostolik, itu sulit mendapatkan bahan referensinya gitu ya. Tuh. Nah, menurut Agustinus, hal yang paling menonjol yang dia sebutkan adalah Paskah merupakan penggenapan nubuatan tentang Mesias. Ya, jadi nubuatan Mesias di dalam Perjanjian Lama banyak sekali. Dan hampir semuanya, saya kira semuanya sudah dipenuhi atau sudah digenapi oleh Kristus dalam masa Perjanjian Baru. Dan itu merupakan satu hal yang sangat menonjol di dalam kita mengerti memahami Paskah. Paskah bukan hanya sekedar merayakan kemenangan karena Kristus bangkit, tetapi juga kemenangan atas seluruh panggilan Allah terhadap umatnya untuk melihat Mesias yang Allah kirim untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Nah, karena itu perayaan Paskah menjadi perayaan paling penting sebenarnya di dalam tradisi gereja atau kekristenan, bukan Natal. Tetapi dunia sekulerisme jauh lebih gencar menanamkan pengertian tentang pentingnya Paskah, sehingga kita kehilangan makna Natal, sehingga kita kehilangan makna Paskah yang seharusnya menjadi perayaan yang paling besar di dalam gereja. Nah, sedangkan Eusebius itu menjelaskan bahwa pelaksanaan peringatan Paskah itu merupakan peringatan akan kesengsaraan dan kematian Kristus ya. Ini pada zaman itu memang banyak sekali penganiayaan bagi orang Kristen, sehingga merayakan kesengsaraan dan kematian Kristus memberikan pandangan baru bagaimana kita tetap setia di tengah penderitaan yang kita alami, sebagaimana Kristus sudah setia menanggung setiap penderitaan yang diizinkan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melihat pengertian Paskah dari para reformator. Tidak semua reformator akan saya sebutkan, hanya 2 saja yang saya pikir semua orang tahu, yaitu Martin Luther dan John Calvin. Mereka hidup jauh sesudah bapak-bapak gereja ya. Mereka hidup pada abad 16. Martin Luther sangat kelihatan sekali menekankan pentingnya Paskah di dalam kehidupan gereja. Dan dia mengatakan bahwa tanpa Paskah maka orang Kristen tidak akan bisa mengalami kasih Allah yang tanpa Paskah orang Kristen tidak akan bisa merasakan kasih Allah yang sesungguhnya gitu ya bagi manusia. Karena itu dia sangat sangat menekankan hal ini. Sedangkan John Calvin, walaupun baik Martin Luther atau John Calvin itu tidak memberikan definisi secara definitif gitu ya, secara eksplisit, tetapi secara implisit John Calvin mengatakan bahwa Kristus yang tidak berdosa, Allah yang maha kuasa, rela turun ke dunia, mau menjadi orang yang dibuat berdosa gitu ya, untuk kita, supaya kita boleh diselamatkan, supaya dia boleh menanggung seluruh dosa manusia dan menjadi tebusan bagi kita. Saudara kalau melihat teologi John Calvin sangat kental sekali, sangat kuat sekali ya di dalam teologi penderitaan Kristus. Jadi saudara kalau tertarik silakan melihat referensi banyak sekali di dalam
di internet, termasuk buku John Calvin yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Institutio. Sangat bagus sekali. Saya sangat rekomen saudara untuk belajar doktrin ini karena sangat ketat sekali dan sangat alkitabiah. Nah, saudara, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah melihat Paskah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, saudara, Paskah di dalam Perjanjian Lama merupakan satu cikal bakal dari keseluruhan konsep penebusan di dalam Perjanjian Baru. Karena itu tanpa melihat Perjanjian Lama kita akan lost, kita akan tersesat. Karena itu betul-betul saya sangat mengharapkan saudara belajar sejarah Paskah di dalam Perjanjian Lama. Ini adalah sejarah Paskah mula-mula. Bagaimana Paskah itu kenapa ada, gitu ya? Dari mana Paskah itu ada? Banyak orang Kristen merayakan Paskah puluhan tahun, tapi tidak tahu asal-usul dari Paskah. Ya taunya Kristus mati, bangkit, dan kita rayakan. Sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar itu, gitu ya. Nah, saudara nanti di dalam modul saudara akan belajar tentang perayaan Paskah pada zaman Perjanjian Lama, ya. Mereka biasanya pergi ke Yerusalem mempersembahkan kurban Paskah untuk merayakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir atau dari tanah Mesir. Nah, ini nanti kita akan belajar lebih baik lagi ketika saudara sampai ke sejarah Paskah. Ini baru perayaannya. Di dalam Perjanjian Lama itu seluruh bangsa Israel dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi mereka merayakan ini sebagai inti dari perayaan Paskah, yaitu pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, Paskah pertama dirayakan dengan darah anak domba Allah yang dipercikkan di jenang pintu untuk menyelamatkan bangsa Israel dari malaikat maut yang akan membunuh seluruh anak sulung di Mesir. Nah, saat itu orang Israel juga tinggal di Mesir ya, sehingga bagaimana bisa diluputkan? Tuhan memberikan tanda. Bunuhlah anak domba Allah, darahnya percikan itu di tiang pintu, dan jikalau malaikat maut itu menghampiri rumah itu dan melihat ada percikan darah, maka rumah itu akan dilewati dan tidak akan ada kematian. Anak sulung tidak akan diambil untuk dibunuh, gitu ya. Tetapi ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, maka mereka tidak lagi melakukan percikan darah itu, gitu ya, tapi hanya dilakukan sebagai simbol. Nah, kemudian Paskah di Kanaan. Setelah bangsa Israel 400 tahun putar-putar gitu ya di padang belantara, di padang gurun, hidup sebagai bangsa yang tegar tengkuk gitu ya. Mereka hampir cukup lama tidak merayakan Paskah gitu ya. Tetapi ketika sampai di Kanaan, Tuhan mengingatkan kembali tentang Paskah. Kemudian pada saat yang sama juga upacara sunat itu sudah dilupakan juga oleh bangsa Israel. Kemudian itu dikembalikan lagi dan upacara Paskah pun atau perayaan Paskah juga diperbarui di tanah Kanaan. Jadi kalau saudara melihat sekarang perayaan Paskah mungkin tidak sama persis seperti perayaan pertama kali Paskah dirayakan di Mesir, tetapi dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ada perubahan perayaan itu dibawa oleh bangsa Yahudi. Bahkan sampai hari ini mereka masih merayakan mungkin, tetapi tidak dengan cara yang sama. Paling tidak karena salah satu perayaan Paskah itu adalah mereka harus pergi ke Yerusalem dan memberikan korban bakaran ke Bait Allah. Nah, saat ini sudah tidak ada Bait Allah sehingga bangsa Yahudi pun mengubah cara merayakan Paskah tidak sama seperti perayaan Paskah yang mula-mula. Nah, ini adalah perayaan Paskah yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel. Ini saudara melihat ada urut-urutannya ya. Ada persiapan dengan menyembelih anak domba yang usianya baru 1 tahun, tidak cacat. Lalu anak-anak akan mencari ragi di dalam seluruh rumah dan dibuang. Lalu ibu-ibu akan menyalakan lilin dan sejak itu lilin akan dinyalakan selama 1 minggu perayaan Paskah. Ya. Kemudian di dalam acara perayaan Paskah itu ada acara memecah roti, itu acara makan bersama, itu ada urut-urutannya ya, dan itu sudah diatur seperti yang Tuhan inginkan. Kemudian
ada cerita Paskah karena selama makan malam itu anak yang paling kecil atau yang bukan kecil badannya ya, tapi yang paling muda akan bertanya kepada orang tua, bisa ke orang tuanya atau ke nenek kakeknya kalau mereka masih hidup bersama dengan kakek neneknya untuk bertanya, kenapa kita merayakan Paskah? Biasanya ada 4 pertanyaan yang diberikan, saudara nanti baca di modul ya. Tapi intinya adalah kenapa kita hari ini khusus melakukan makan malam seperti ini, dengan cara begini, dengan makanan ini gitu ya. Nah, itu menjadi sarana bagi orang tua menceritakan kembali tradisi dari turun-temurun yang dijaga dengan sangat rapi sekali oleh bangsa Israel untuk menceritakan tentang Paskah. Dan itu sampai sampai hari ini. Jadi anak yang paling kecil akan bertanya kepada disuruh, bahkan apa namanya, sudah diajarin lebih dahulu nanti pada makan malam, you bertanya kepada nenek, kakek, atau kepada ayah, ibu, kenapa kita melakukan ini dan itu pada hari itu, gitu ya. Nah, di dalam perayaan Paskah itu juga ada pemberkatan, minum anggur, dan juga menyanyikan Mazmur Paskah. Biasanya Mazmur Paskah yang dinyanyikan tuh Mazmur 115, 16, 17, dan juga 18, yaitu puji-pujian perayaan Paskah. Itu kira-kira ya. Kalau saudara tertarik, saya kira saudara bisa mendapatkan banyak sekali referensi tentang hal ini. Saya hanya menceritakan secara singkat saja ya. Oke. Perayaan Paskah di dalam Perjanjian Baru. Saudara, saya akan lihat dulu bagian kanan ya. Ada 3 pembagian Paskah pada masa Yesus, kemudian Paskah baru yang diberi makna baru oleh Yesus, lalu perayaan Paskah dari masa gereja mula-mula. Nah, Paskah pada masa Yesus, saudara tahu sendiri, Tuhan Yesus juga merayakan Paskah gitu ya, tapi Paskah Perjanjian Lama. Dalam masa Tuhan Yesus sampai usia 33 tahun, Tuhan Yesus dicatat karena setelah masa Tuhan Yesus turun ke publik gitu ya, maksudnya ke pelayanan pada usia 30 dan Tuhan Yesus mati pada usia 33, pada masa 3 tahun itu Tuhan Yesus merayakan 3 kali Paskah yang dicatat oleh Alkitab, gitu ya. Jelas Tuhan Yesus merayakan lebih dari itu ya, bukan hanya 3 kali, tapi lebih dari itu. Cuman yang dicatat di dalam Alkitab cuma 3 kali, gitu ya. Jadi masa kecil, kemudian juga masa setelah Yesus terjun di dalam pelayanan, juga yang terakhir yang Tuhan rayakan adalah hari terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diserahkan untuk diadili. Nah, itu malam itu juga Tuhan Yesus merayakan Paskah. Nah, ini yang menjadi bagian yang kedua, Paskah baru. Kalau saudara sekarang menjadi orang Kristen, saudara mungkin tidak merayakan seperti orang Yahudi merayakan Paskah, tetapi merayakan Paskah baru ini. Yaitu kita akan ngikutin urut-urutan gitu ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kematian Kristus sampai kematian Kristus sampai kebangkitan Kristus gitu ya. Nah, di bagian modul ini urut-urutan menjelang kematian saya berikan karena inilah yang seringkali cuman diikuti hanya sebagai cerita gitu ya, tetapi tidak diresapi. Nah, ini bagian yang kiri yang saya akan jelaskan pada saudara. Itu bermula ketika Tuhan Yesus kan sibuk sekali waktu itu pelayanan karena banyak sekali yang harus dilakukan dan banyak sekali yang harus dilayani. Murid-muridnya pun sangat sibuk bersama-sama Tuhan Yesus melayani, tetapi mereka ingat mereka harus merayakan Paskah. Lalu murid-muridnya bertanya, Tuhan, kita nanti makan Paskah di mana?" gitu ya. Karena malam itu akan ada perayaan Paskah. Nah, apakah Tuhan Yesus terkejut? Tidak. Tuhan Yesus tahu. Apakah Tuhan Yesus lupa? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus sudah merencanakan bagaimana dia akan merayakan Paskah pada malam hari itu. Dan itu adalah hari terakhir Tuhan Yesus makan malam bersama murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk mencari tempat untuk mengadakan perjamuan Paskah malam di ruang atas. Nah, sebelum itu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dengan naik keledai dan kemudian Tuhan Yesus disambut dengan luar biasa oleh para pengikutnya yang juga bersama-sama akan merayakan Paskah, orang-orang yang sudah Tuhan layani dengan cukup intens di Galilea. Jadi saudara, orang-orang Yerusalem, orang-orang yang hadir pada
pada hari Paskah dan juga pada waktu kematian Tuhan Yesus itu saudara bisa golongkan menjadi dua, yaitu orang-orang yang dari Galilea dan orang-orang yang dari Yerusalem. Orang-orang yang dari Yerusalem itu orang-orang yang sangat menginginkan Yesus mati karena sudah dihasut oleh para imam dan yang lain-lain. Tetapi orang-orang yang dilayani, orang-orang Yahudi yang dilayani Tuhan Yesus dari Galilea itu orang-orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan Yesus, sudah mengalami ajaran Tuhan Yesus dan lain-lain. Mereka berombongan datang beramai-ramai untuk ikut bersama-sama merayakan Paskah dan ikut bersama-sama dengan Kristus. Sehingga ketika memasuki Yerusalem, orang-orang dari Galilea lah yang menyambut Tuhan Yesus dengan luar biasa. Jadi mereka sudah datang duluan, lalu karena mereka sangat melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus luar biasa di Galilea, lalu ketika mereka melihat Yesus masuk ke Yerusalem, mereka menebarkan jubah, mereka memakai daun palem dan lainnya untuk menyambut, seakan-akan menyambut raja, karena mereka melihat Yesus sungguh-sungguh luar biasa gitu ya. Mereka melihat Yesus seperti pahlawan baru gitu ya, yang mereka harapkan akan membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka menyebut Yesus seperti raja. Itu adalah orang-orang dari Galilea. Jadi jangan salah dengan orang-orang yang menyalibkan Yesus ya, karena saya kadang-kadang dengar khotbah ya, wah orang yang sama meneriakkan hosana itu besoknya meneriakkan salibkan Yesus, itu orang yang beda. Orang yang meneriakkan hosana itu adalah pengikut Yesus yang dari Galilea. Sedangkan orang yang berteriak salibkan Yesus itu adalah orang-orang dari Yerusalem ya, jadi berbeda. Nah, itu naik keledai masuk ke Yerusalem, Tuhan Yesus diangkat menjadi raja damai dan Yesus sendiri tidak menolak untuk itu karena memang dialah raja damai yang menjadi nubuatan di dalam perjanjian lama. Lalu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Yesus sangat sedih melihat keadaan yang terjadi di bait Allah dan dia sempat Tuhan Yesus menyucikan bait Allah tidak satu kali tapi 2 kali ya. Ini adalah terakhir Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, itu juga merupakan nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama bahwa imamlah yang seharusnya menyucikan bait Allah sebelum hari Paskah. Tetapi tidak dilakukan oleh para imam dan Yesuslah yang melakukan itu. Kemudian perjamuan Paskah dilakukan ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk mencari tempat makan malam gitu ya. Dan disitulah Tuhan Yesus makan malam terakhir bersama murid-muridnya. Disitulah juga Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk rendah hati dan saling melayani dengan mencuci kaki murid-muridnya. Lalu disitulah juga Tuhan Yesus menunjukkan siapa yang akan mengkhianati dia. Yudas sudah diperingatkan oleh Tuhan pun dia tetap melakukan apa yang dia sudah rencanakan dan akhirnya Tuhan Yesus dengan sedih tahu apa yang akan terjadi, jelas sudah tahu ya apa yang akan terjadi kemudian, tapi sangat disesalkan bahwa Yudas tidak bertobat karena itu gitu. Nah kemudian setelah perjamuan malam itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani dan di Taman Getsemani Tuhan Yesus tidak mengajak semua muridnya masuk ke dalam taman, tapi hanya 3 orang. Ya kemudian di Taman Getsemani lah ini Yudas menangkap Tuhan Yesus dengan sebuah ciuman dan Yesus akhirnya diserahkan kepada para imam dan ahli Taurat, ya, dan kemudian salib. Yesus di malam hari itu juga Tuhan Yesus diadili sampai jauh tengah malam gitu. Mereka melakukan itu kenapa tengah-tengah malam sampai pagi mereka mengadili Tuhan Yesus karena besoknya sudah akan masuk Paskah. Ketika sudah masuk Paskah, orang-orang Yahudi sangat takut lebih banyak lagi orang dari Galilea akan datang dan mereka mungkin akan memberontak kalau tahu Tuhan Yesus akan dibunuh. Karena itu mereka cepat-cepat harus melakukan malam itu juga, keputusan hukuman mati harus malam itu juga sebelum lebih banyak lagi orang dari Galilea datang. Karena itu akan betul-betul membawa revolusi gitu ya, karena orang Galilea itu sangat ngefan gitu ya kepada Tuhan Yesus, tetapi bukan orang-orang Yerusalem. Nah, karena itu sepanjang malam mereka rela melakukan itu, bahkan sebenarnya mereka persiapan Paskah mereka tidak boleh masuk ke halaman orang kafir gitu ya. Tetapi malam hari itu mereka
merancang segala sesuatunya, melibatkan politik dan segala macam untuk Tuhan Yesus bisa dihukum mati. Bahkan hukuman mati pun mereka harus memakai orang cara pengadilan Romawi, karena orang Yahudi tidak boleh memutuskan untuk melakukan hukuman mati gitu. Tapi hanya orang Romawi lah, karena mereka di bawah penjajahan Romawi ya, hanya mereka lah yang bisa melakukan itu. Karena itu mereka bersekongkol, padahal mereka tuh benci sekali sebenarnya dengan orang Romawi, tetapi demi kebencian dia kepada Yesus, mereka mau bersekongkol dengan musuh dan membunuh Yesus. Kemudian peristiwa salib keesokan harinya, ketika sudah diputuskan, Tuhan Yesus lalu dianiaya, kemudian membawa salib, dan sore itu sebelum masa Paskah Tuhan Yesus sudah disalib. Dan kalau sudah melihat Tuhan Yesus disalib sampai sore, dan karena perayaan Paskah dimulai pada petang atau ketika matahari terbenam oleh perayaan hari orang Yahudi atau hari Sabat, maka hari itu juga Tuhan Yesus harus mati. Karena itu kalau hari itu Tuhan Yesus belum mati, maka dia akan dipaksa diturun. Karena orang disalib itu mati bisa 2 hari, 3 hari baru mati gitu ya. Kalau mereka yang tahan itu bisa panjang. Tetapi itu Tuhan Yesus sore sudah sudah disalib, dan petang itu harus dia diturunkan kalau sampai tidak mati, karena pada hari Paskah tidak boleh orang Yahudi melihat orang mati gitu ya, atau orang disalib. Karena itu kalau malam hari itu tidak mati, maka semua orang yang disalib ini akan diturunkan dan kakinya akan dipatahkan supaya lebih cepat mati. Dan puji Tuhan, nubuatan yang sudah diberikan pada Tuhan Yesus, kepada Mesias, itu digenapi oleh Tuhan Yesus, bahwa Mesias tidak akan mati dengan dipatahkan tulangnya. Itu juga merupakan satu nubuatan. Jadi saudara, ini satu rangkaian tradisi baru yang sekarang kita sebagai orang Kristen seharusnya menghayati dengan sangat baik. Sama seperti orang Yahudi, tiap tahun selalu menyuruh anak yang terkecil bertanya kepada orang tuanya, kenapa kita hari ini merayakan Paskah? Dan mereka tradisi itu dilakukan setiap tahun. Seharusnya orang Kristen juga lakukan ini ya. Gimana pertama Tuhan Yesus dulu kok bisa begini-begini gitu ya. Saudara akan ceritakan dulu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem merayakan Paskah. Ya, selanjutnya nanti saya ngulang lagi nggak selesai-selesai. Oke, thank you. Berikutnya adalah kematian Yesus ya. Kalau saudara melihat ini merupakan bagian inti dari iman Kristen kita. Tidak ada kewajiban bagi Yesus untuk mati. Sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus harus mati? Nah, ada 2 jawaban yang saudara lihat di dalam Alkitab sebagai inti kekristenan kita. Satu, karena memang Tuhan Yesus tidak wajib untuk datang. Dia tidak wajib bahkan untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada keharusan bagi Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi karena kasih Bapa yang luar biasa, dia mau dan ingin manusia tidak binasa selamanya. Maka dia mengirim anaknya untuk datang dan untuk menjadi tebusan supaya manusia boleh diselamatkan dan boleh hidup bersama kembali dengan Allah. Dan yang kedua adalah karena janji yang Tuhan sudah berikan. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berkata, dia akan mengirimkan seorang juru selamat dan dia akan meremukkan kepala ular. Ya, dan itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita akan membahas tentang penderitaan dan kematian Yesus. Saya nggak akan ngomong banyak ini, nanti saya nangis soalnya. Yaitu tentang peristiwa penyaliban. Penyaliban adalah hukuman yang paling kejam dan paling mengerikan di dalam sejarah umat manusia. Ada banyak orang sudah menjelaskan dengan sangat rinci tentang bagaimana peristiwa atau hukuman salib ini dijalankan, bagaimana terjadi di dalam tubuh orang yang disalib dan lain-lain. Aduh, saya nggak akan bisa membaca itu, tetapi saya bersyukur apa yang sudah dilakukan Kristus itu dia rela lakukan untuk kita, ya. Dan di dalam bagian ini kita melihat ada 2 yang sangat penting selain penyaliban adalah kemudian kematian Kristus, bagaimana Kristus mati. Nah, kalau saudara lihat ya, kematian Kristus atau kematian orang disalib itu kematian yang sangat memalukan.
merupakan kehinaan yang luar biasa. Itu merupakan kebodohan. Itu merupakan kecemaran. Kalau saudara tuh, "You mati gimana?" "Oh, saya mati disalib." Langsung saudara, reputasi saudara tuh drop. Akan tahu siapa saudara. Saudara itu adalah penjahat kelas kakap, orang yang tidak setia kepada negara, dan orang, atau paling tidak ya, dia adalah seorang budak yang tidak ada harganya. Gitu ya. Itu budak yang melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan. Saudara, ini hukuman salib bukan hukuman yang ringan, dan saudara tahu sendiri dari film The Passion of Christ, itu berdarah-darah ya. Saudara nggak akan menangis melihat film itu, tetapi itu hampir mendekati kebenaran ya. Tapi saya tahu apa yang dialami Kristus lebih daripada itu. Ya. Nah, tetapi revolusi Paskah itu adalah Kristus mengubah simbol kematian yang berupa kebodohan dan kehinaan dan kecemaran itu menjadi kabar sukacita. Kalau saudara sekarang dengan sukacita merayakan Paskah, itu adalah karena jasa Kristus, pengorbanan Kristus bagi kita. Dialah yang mengubah kematian yang hina dan kecemaran yang luar biasa itu menjadi kabar sukacita. Karena kabar Paskah itu adalah kabar pembebasan. Bahwa kita dibebaskan dari belenggu dosa, kita dibebaskan dari musuh utama manusia yaitu kematian, sehingga kita boleh hidup selamanya bersama Kristus. Saudara nanti baca lagi ya di dalam modul. Nah, saudara di dalam kematian bagian ketiga ini kita akan melihat bukti-bukti kematian Yesus yang sangat jelas sekali. Dan saya tahu kalau saudara melihat ini dengan sangat rinci, saudara akan kagum luar biasa. Ya, saya hanya akan berikan 4 bukti kematian, sebenarnya lebih dari itu ya, tapi paling tidaklah 4 ini mewakili kepala pasukan, yaitu dan prajurit Romawi yang menyaksikan kematian Kristus. Mereka setelah melihat Kristus mati, ada gempa bumi pada jam Tuhan Yesus mati dan langit menjadi gelap dan lain-lain. Mereka menyaksikan dan mereka mengatakan dengan kekaguman, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, saudara, apa yang dialami Tuhan Yesus itu bukan hal yang biasa. Kepala pasukan itu kan sudah membunuh ratusan bahkan mungkin ribuan orang disalib gitu ya. Tetapi baru kali ini. Nah, itu kesaksian atau kesaksian yang diberikan oleh kepala pasukan sebagai bukti. Mereka betul-betul melihat Kristus mati dan mereka kagum dengan dan melihat keajaiban kematian Kristus, ya. Ya, satu lagi saya tambahkan dari pasukan prajurit, mereka sudah melihat ratusan kali orang mati. Enggak mungkin mereka bisa salah. Oh, saya salah, ternyata Yesus belum mati. Ya, enggak mungkin itu terjadi ya. Jadi para kepala pasukan tahu persis bahwa Yesus sudah mati, bahkan dia sudah menusukkan tombak di lambung Kristus untuk membuktikan bahwa Yesus betul-betul mati. Ya. Kemudian yang kedua adalah Nikodemus dan Yusuf Arimatia. Mereka adalah orang-orang terpandang yang meminta kepada Pilatus untuk boleh meminta mayat Yesus untuk dikuburkan di dalam kuburan mereka. Nah, saudara, Yusuf Arimatia dan juga Nikodemus itu bukan orang sembarangan, orang yang punya reputasi, orang ternama gitu karena dia duduk di dalam dewan keagamaan Yudaisme. Jadi kalau dia berani menawarkan diri dan mengubur Tuhan Yesus di kuburan mereka, kuburan yang baru, tidak mungkin mereka akan salah bahwa ternyata ikut konspirasi, oh Yesus itu sebenarnya nggak mati gitu ya. Tetapi karena dibantu oleh Yusuf dan Nikodemus, maka seakan-akan Yesus mati. Tidak mungkin Yusuf dan Nikodemus sebagai orang yang terpandang, khususnya punya jabatan yang cukup tinggi di dalam Dewan Keagamaan, akan ikut konspirasi seperti itu gitu ya. Kecuali mereka benar-benar yakin bahwa Yesus memang mati. Dan mereka melihat itu dan mereka menyaksikan sendiri. Jadi tidak mungkin Yusuf dan Nikodemus akan menjual reputasinya hanya untuk satu konspirasi gitu ya. Oke, kemudian banyak orang. Orang-orang yang setuju menyalibkan Yesus, orang-orang Yerusalem yang hadir, bahkan yang berteriak salibkan Yesus, mereka pulang
setelah Yesus mati dan Yesus diturunkan, mereka pulang dengan memukul-mukul dada. Nah, saudara, apa artinya orang di dalam zaman Tuhan Yesus, orang yang memukul-mukul dada? Mereka menyesal, ya. Nah, saudara, kalau orang yang menjadi musuh saja mengakui bahwa Yesus mati, mana mungkin itu merupakan kebohongan gitu ya? Tidak mungkin. Kemudian juga murid-murid, orang-orang terdekat Tuhan Yesus menyaksikan kematian Yesus dari dekat. Mereka ada di Golgota, mereka ada di bawah salib Kristus walaupun tidak dengan jarak yang dekat, tapi mereka melihat Yesus dan mereka menangisi. Tidak mungkin murid-muridnya akan terus berkabung selama berhari-hari dan masih menangis kalau mereka nggak percaya bahwa Yesus itu mati. Ya, itu merupakan bukti-bukti yang kita bisa lihat ya. Kemudian berikutnya adalah makna kematian Yesus. Nah, ini adalah satu konsep doktrinal yang saya kira saudara harus mengerti dengan baik. Inilah inti dari Paskah, bahwa kita dibenarkan. Ini tidak harus urut ya. Maksudnya dibenarkan, ditebus, diampuni, digantikan, dan didamaikan bisa interchangeable atau bisa dibalik-balik. Tetapi yang penting adalah saudara melihat ketika kita dibenarkan, status kita adalah menjadi orang benar. Kita dibenarkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dihapuskan. Kita ditebus dan status kita lunas, tidak hutang lagi, karena kita sudah dilepaskan dari hukuman dosa dan tidak ada lagi hutang dosa yang ditanggungkan bagi kita karena Kristus. Dan status kita ketika kematian kita atau hukuman kita digantikan oleh Kristus, karena Kristus yang menanggung hukuman kita, status kita menjadi bebas. Dan ketika kita diampuni dosa-dosa kita, status kita menjadi tidak berdosa. Kenapa kita diampuni? Karena Kristus yang sudah mati bagi kita. Dan kita di dalam kematian Kristus didamaikan dengan Allah. Yang dulu kita musuh Allah, sekarang kita didamaikan, dan kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tetapi menjadi anak-anak Allah. Dan status kita adalah berdamai. Nah, nanti pelajari itu dengan lebih baik ya. Bagian keempat adalah tentang kebangkitan, bukti atau kebangkitan Kristus juga banyak diragukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Ya, tetapi kita sebagai orang percaya punya bukti yang sangat otentik tentang bagaimana Yesus bangkit. Nah, di dalam Alkitab, karena kita memakai pedoman Alkitab, paling tidak saya memberikan 5 bukti dari kebangkitan Yesus dari murid-muridnya yang saudara bisa verifikasi. Walaupun sebenarnya lebih daripada 5 ini ya. Pertama adalah para perempuan. Para perempuan adalah saksi pertama yang melihat Yesus hidup. Karena mereka yang pergi ke kubur dan mereka melihat bahwa Yesus tidak ada di sana. Yesus sudah bangkit. Ya. Nah, kalau saudara, kalau ini satu konspirasi ya, tidak mungkin Alkitab akan atau murid-murid Tuhan Yesus akan memakai perempuan sebagai saksi pertama. Saudara tahu di dalam tradisi Yahudi kesaksian perempuan itu tidak dipandang. Jadi kalau malaikat menunjukkan bahwa perempuan menjadi saksi pertama Yesus hidup, itu bukan sesuatu yang konspirasi. Kalau konspirasi akan dibuat lebih baik gitu ya dibandingkan itu. Tetapi karena ini adalah sungguh kebenaran bahwa Tuhan sungguh hidup. Kemudian Maria Magdalena juga dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Kalau para murid berkata, aku melihat mayat Yesus sudah tidak ada, maka prajurit juga berkata, aku melihat Yesus bangkit, gitu ya. Dan itu merupakan satu kesaksian yang luar biasa karena prajurit itu bukan murid, gitu ya. Tetapi mereka bersama murid-muridnya melihat bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya adalah di Emmaus ada 2 orang yang sedang berjalan menuju ke desanya karena mereka sangat depresi mendengar bahwa pemimpin mereka Yesus sudah mati dan mereka sudah kehilangan harapan dan sudah putus asa. Tetapi di dalam perjalanan mereka di Jalan Maus, mereka bertemu dengan Yesus, mereka tidak mengenalinya.
Tetapi ketika Yesus makan bersama dengan mereka, dan mereka melihat Yesus memecahkan roti, maka mata mereka terbuka dan kemudian mereka mengenali bahwa itu adalah Yesus. Lalu mereka pergi kembali ke Yerusalem lagi untuk memberitakan berita itu kepada para murid dan mereka berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Murid-muridnya juga, murid-muridnya bukan satu dua, bukan orang-orang yang ngefan Tuhan Yesus saja, tapi ada ratusan murid dan dilakukan di tempat terbuka. Mereka melihat Yesus hidup. Ya, Paulus berkata bahwa ketika Yesus naik ke surga ada 500 orang menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga. Dan itu di tempat terbuka gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan Yesus naik ke surga kalau di tempat tertutup mungkin karena dia ditarik tali gitu ya. Tetapi ini di atas bukit ya, tidak mungkin hal seperti itu dilakukan sebagai rekayasa manusia. Di tempat terbuka inilah 500 orang menyaksikan bagaimana bukan hanya Yesus hidup, tetapi juga Yesus naik ke surga. Nah, kemudian bukti kebangkitan oleh gereja mula-mula, ya dari sedikit orang yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dan percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, makin lama makin banyak dan makin banyak pengikut Kristus dan mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, gereja mula-mula percaya tentang kebangkitan Yesus dimulai dari kata-kata Yesus sendiri, nubuatan Yesus sendiri tentang bahwa dia akan menderita dan dia akan mati. Dan itu sungguh terjadi dan mereka melihat Yesus bukan nabi palsu. Biasanya kita melihat nabi palsu karena dia menyaksikan hal yang salah gitu ya. Tetapi apa yang dikatakan Yesus betul-betul terjadi. Kemudian jemaat mula-mula mereka berkhotbah berkali-kali dan inti khotbah yang mereka lakukan berkali-kali itu adalah tentang kebangkitan Kristus. Tidak mungkin mereka akan mengkhotbahkan itu kalau mereka tidak punya bukti sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah bangkit. Paulus juga, bahkan Paulus memberikan kesaksian, aku juga melihat Yesus. Walaupun bukan ketika Yesus sebelum mati, tetapi sesudah mati dan bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada Paulus. Ya, kemudian juga para murid yang lain yang jumlahnya sangat banyak, dengan kebangkitan Kristus inilah murid-murid memiliki keberanian yang lebih berani lagi. Itu sebabnya darah kaum martir pada saat itu tercurah dengan sangat banyak karena mereka melihat kalau Yesus bangkit, maka mereka percaya kalau aku mati bagi Kristus, aku pun akan dibangkitkan dan kematianku menjadi kematian yang tidak sia-sia, gitu ya. Nah, itu merupakan bukti kebangkitan yang dipelihara oleh gereja mula-mula. Nah, Saudara, bagian yang terakhir dari pelajaran 4 adalah makna kebangkitan Yesus. Ya, kebangkitan Yesus memberi makna yang sangat dalam bagi iman Kristen kita, karena ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Kalau bukan Allah, nggak mungkin Yesus akan bangkit, gitu ya. Kita percaya Yesus adalah manusia sejati, tetapi sekarang kita percaya bahwa Yesus adalah juga Allah yang sejati. Kemudian kita juga percaya tentang nubuatan Mesias yang digenapi oleh Kristus. Dan itu menjadi satu keyakinan yang jelas bagi kita bahwa Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah dari awal mula janji Kristus, janji penebusan. Kemudian di dalam pelaksanaan keselamatan, kita tahu bahwa Yesus bangkit. Dan kalau Yesus tidak bangkit, kata-kata Paulus, saya kutip, maka sia-sialah iman kita. Nah, karena itu ini menjadi bukti bahwa iman kita hidup dan iman kita tidak sia-sia karena Kristus bangkit. Dan karena kebangkitannya, maka kita dipanggil untuk bermisi. Dan ini menjadi dorongan misi yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kenapa kita bermisi? Karena Kristus bangkit. Gitu ya. Dan ini adalah inti utama di dalam amanat agung ketika Yesus hari terakhir ada di dunia ini untuk dilihat oleh murid-muridnya, dia memberikan pesan terakhir untuk menjalankan misi, memenangkan dan menjadikan semua bangsa muridnya. Ya, bagian terakhir adalah makna Paskah bagi dunia, gereja dan saya. Nah, ini diawali dengan satu pengertian yang sangat kuat yang diberikan oleh Petrus ya, bahwa Paskah adalah karya dari Allah Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi. Dia adalah
Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, merekalah yang berkarya bagi penebusan, dan di dalam Paskah inilah ketiganya ditinggikan. Nah, apa makna Paskah bagi dunia? Apakah ya, saudara tahu ya, dunia tidak percaya kepada Kristus. Tetapi apa yang bisa kita berikan bagi dunia melalui Paskah? Kabar baik. Bukan telur, bukan kartu Paskah, atau bukan makan malam, tetapi kabar baik. Ya, di dalam peristiwa Paskah ini orang Kristen menjadi satu namanya menjadi satu jalan untuk orang Kristen memberitakan tentang kabar baik. Saudara bisa memulai dengan satu pertanyaan kepada orang non-Kristen. Tahu nggak kenapa orang Kristen merayakan Paskah? Nah, apapun jawabannya, entah ya, entah tidak, maka saudara akan kembali kepada Kristus, karena Kristuslah tokoh di dalam Paskah itu. Kenapa orang Kristen merayakan Paskah? Karena kita merayakan kemenangan yang dilakukan oleh Kristus. Nah, kita juga memberikan kepada dunia pengharapan. Saudara tahu bahwa dosa, kejahatan, dan kematian adalah realita yang setiap hari harus dihadapi oleh dunia. Tetapi karena kematian Kristus, kita memiliki pengharapan baru. Dan orang Kristen seharusnya memberikan harapan kepada orang-orang yang putus asa. Nah, bagaimana orang Kristen berbagi dengan dunia? Karena dia sekarang sudah menang, dia sudah memiliki kesatuan hati bersama dengan Kristus yang hidup, maka orang-orang Kristen seharusnya berbagi pengharapan itu kepada mereka. Dan yang terakhir adalah pembebasan. Kita bisa memberitakan kabar pembebasan, seperti yang dikatakan di dalam Lukas ya. Kematian Kristus merupakan berita gembira atau pembebasan bagi orang miskin, bagi orang tertawan, bagi orang yang buta, supaya mereka boleh melihat pembebasan yang sesungguhnya, bukan pembebasan fisik, bukan kemiskinan fisik, bukan tawanan fisik, bukan kebutaan fisik, tetapi kebutaan spiritual, belenggu tawanan dari dosa, dan juga kemiskinan rohani. Nah, orang-orang tertawan ini adalah orang-orang yang harusnya menerima berita Paskah, supaya mereka pun dibebaskan, dan Kristus menjadi pembebasan bagi semua kemiskinan dan ketertawanan dan juga kebutaan mereka. Nah, kemudian apa makna Paskah bagi gereja? Gereja, karena kebangkitan Kristus, gereja dipanggil untuk melayani. Gereja dipanggil untuk bermisi. Dan gereja dipanggil untuk memproklamasikan berita kemenangan yang Yesus sudah alami. Jadi inti dari gereja atau makna Paskah bagi gereja sebenarnya adalah satu, yaitu Kristus yang menang, Kristus yang mati, dan Kristus yang hidup, yang bangkit dan hidup kembali selamanya. Jadi saudara, kiranya gereja tidak kehilangan makna Paskah. Kalau gereja kehilangan makna Paskah, maka gereja kita hanya sebatas pelangkan gereja saja. Tetapi di dalamnya tidak ada Kristus, dan di dalamnya tidak ada kuasa Allah yang bekerja. Karena itu Bapak Ibu, mari melalui Paskah yang kita alami ini, gereja kembali kepada Paskah mula-mula, kepada Paskah nubuatan yang Tuhan sudah berikan untuk menjadi bayang-bayang bagi Paskah Perjanjian Baru. Sehingga kita boleh melayani umat, kita boleh menjalankan amanat agung, dan kita boleh memberitakan Injil dengan berkobar-kobar. Nah, apa makna Paskah bagi saya? Kalau bagi dunia, bagi gereja, lalu untuk saya bagaimana? Saudara, berita yang sangat luar biasa yang harus kita responi. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus, melalui kebangkitan Kristus. Kalau Kristus hanya mati dan tidak dibangkitkan, permusuhan kita dengan Allah masih tetap akan ada. Tetapi karena dia bangkit, maka permusuhan kita dengan Allah sudah dihapus. Kita juga dibenarkan. Kita sekarang sudah memiliki status benar di hadapan Allah. Kita juga sudah menang dari musuh-musuh kita, termasuk musuh yang terbesar di dalam kehidupan manusia, yaitu dosa dan kematian. Kita juga sudah ditebus, hidup kita sudah ditebus oleh darah Kristus, dan oleh darahnya yang mati di kayu salib, kita sekarang
memiliki hidup yang penuh, yang baru di hadapan Tuhan. Kita juga diampuni karena dosa-dosa kita, dosa warisan, dosa perbuatan yang kita lakukan karena Kristus yang mati, maka dosa kita diampuni dan dosa kita tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Nah, saudara, apa respon saudara sekarang? Ya, saya berharap saudara meluangkan waktu selama masa Paskah ini untuk merenungkan tentang Dia, ya. Nah, karena itu kalau saudara merenungkan tentang Dia pada masa Paskah ini dengan memahami arti makna Paskah yang sesungguhnya, saudara akan sama dengan orang yang percaya, murid-murid yang percaya yang melihat makam yang kosong. Karena ketika kita melihat makam yang kosong, artinya kita melihat Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut. Kita sudah melihat Yesus duduk di atas tahta dan sekarang bersyafaat bagi kita. Makam kosong artinya dia sudah tidak ada di sana karena dia sekarang ada di surga menyiapkan tempat bagi kita. Dan dia nanti akan kembali memerintah seluruh alam semesta. Dan kita orang-orang percaya akan memerintah bersama dengan dia. Itulah arti makam yang kosong atau kuburan yang kosong. Nah, karena itu Bapak Ibu saya sungguh sangat mendorong Bapak Ibu nanti selama masa Paskah luangkan waktu untuk melakukan dua hal. Satu, renungkan mengapa kita merayakan Paskah. Yang kedua, berikan puji-pujian kepada Dia. Karya Allah Tritunggal telah membuat kita menjadi orang yang baru, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan kita tidak lagi seperti orang dunia yang terus-menerus meratapi nasib malang kita. Tetapi kita akan menang bersama dengan Kristus karena Dia. Ya. Saudara, saya akan tutup dengan satu ayat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima bagian yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu, yang tersimpan di surga. Mari kita amini ini bersama-sama dengan Rasul Petrus ya, bahwa kita adalah umat perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Nah, saudara, di dalam tradisi Barat, ketika pagi-pagi hari Minggu Paskah, biasanya mereka akan saling menyapa satu dengan yang lain. He is risen, dia bangkit. Lalu teman yang disapa, dia akan menjawab, he is risen indeed, dia benar-benar bangkit. Nah, kalau saudara ada di Amerika atau di dunia Barat, saudara pada hari Paskah, hari Minggu, saudara akan sering sekali mendengar kata-kata ini. Dia akan berkata kepada kita, entah kenal atau tidak, tetapi kalau itu ada di gereja, dia akan berkata, he is risen. Maka saudara harus menjawab, he is risen indeed. Ya, oke. Terima kasih banyak. Saya akan mengucapkan selamat Paskah, walaupun belum nih ya. Mungkin kita akan tidak ketemu lagi, tetapi selama masa Paskah ini nanti, saya sangat berharap kita sungguh sangat merenungkan Paskah dalam satu minggu diskusi ini, kita betul-betul merasakan apa yang dia rasakan, ya, yaitu kemenangan untuk kita boleh memuji dan memuliakan Dia. Terima kasih. Saya ingin kembalikan kepada Roma